Shalom, saya di sini ingin menceritakan sedikit pengalaman atau kesaksian yang pernah saya alami dalam hidup saya. Pada saat itu saya sudah lulus SMK, saya ingin sekali kuliah di salah satu universitas negeri. Karena terhalang ekonomi, saya memutuskan untuk kerja terlebih dahulu. Pada saat mencari pekerjaan, saya susah sekali untuk menemukan pekerjaan. Hingga saya sudah mencari ke sosial media, nanya orang, hingga ke beberapa perusahaan yang sudah saya datangin. Saat itu saya menyerah untuk mencari lowongan pekerjaan. Saya berdoa pada Tuhan, minta pertolongan, minta petunjuk supaya Tuhan ngasih jalan untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Dan beberapa hari kemudian doa saya terkabul. Ada tetangga saya yang menginfokan lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan PT Trapo Indonesia di Meruya. Saat itu saya segera melampirkan berkas-berkas untuk lamaran. Lalu saya dipanggil interview dan akhirnya saya lolos. Saya senang sekali, saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan pekerjaan itu kepada saya. Hingga singkat cerita, saya sudah kerja di situ hingga 1 minggu dan saya mendapatkan kabar yang menyedihkan, yang dimana saya dipanggil ke ruangan HRD dan dibilang saya tidak bisa mengikuti kerjaan tersebut. Saya sangat sedih, padahal saya masih mau belajar, saya ingin belajar lagi karena kan saya belum ada pengalaman pada saat itu. Tapi HRD memutuskan untuk mengeluarkan saya. Hingga dari situ saya sedih. Saya bertanya ke Tuhan, ini kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih cobaan yang begitu berat? Di saat saya sudah senang dengan kerjaan yang saya dapat, tapi kenapa Tuhan ambil lagi? Saya menyerah pada saat itu dan saya memutuskan untuk nggak mau bekerja. Hingga tiba saatnya saya memohon lagi, Tuhan, kalau emang kerjaan yang kemarin tidak baik untuk saya, tolong berikan saya kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari situ saya mendapat kabar dari kakak kelas saya bahwa ada lowongan di perusahaan dia di toko mainan di pasar pagi. Saya mencoba untuk interview di situ dan akhirnya lolos. Puji Tuhan, saya senang. Sesuai dengan keinginan saya menjadi kasir di toko tersebut. Setelah saya mengikuti kerja di sana untuk hari-hari demi hari kemudian, selama 2 minggu saya diajarkan, saya training oleh salah satu karyawan yang sudah lama di sana. Banyak cobaan yang saya hadapi hingga tepat sebulan setelah saya bekerja, saya mendapat masalah yang begitu besar. Karena ada suatu masalah di kerjaan, saya nggak tahu kenapa cobaan ini datang terus menerus. Mungkin karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah di depan sana, hingga saya harus melewati masalah tersebut. Singkat cerita, hingga di rumah saya tiap hari berdoa minta untuk masalah tersebut diselesaikan, dan saya bisa mengatasi masalah tersebut dengan lancar. Hingga saya tidak menyangka bahwa saya bekerja di kerjaan saya saat ini di toko mainan di pasar pagi. Saya sudah jalan 2 tahun. Puji Tuhan, oh ini ternyata Tuhan kasih kerjaan saya yang seperti ini. Saya nggak tahu bisa terus sampai mana, tapi semoga Tuhan tetap bantu saya. Dan hingga saya memutuskan untuk mencoba daftar kuliah di BSI dekat dengan rumah, BSI Cengkareng. Dengan bantuan doa, dengan ke gereja, worship, berdoa, minta petunjuk supaya dilancarkan apabila Tuhan izinkan saya kuliah. Hingga dalam proses pendaftaran, isi berkas sampai isi formulir dan seterusnya, saya lancar, tidak ada halangan apapun.
puji Tuhan bisa masuk ke dalam Universitas BSI Cengkareng. Itu alasan kenapa saya sampai saat ini masih tekun beribadah ke gereja tiap minggu, berdoa setiap saat, setiap melakukan sesuatu. Itu karena Tuhan baik. Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya dan keluarga, Tuhan kasih apa yang terbaik buat saya. Emang saya harus melewati ujian-ujian yang saya alami dalam hidup saya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan mimpin saya, Tuhan akan jaga saya, dan Tuhan tidak akan mencobai saya melebihi batas kemampuan diri saya. Saran saya, apabila kalian menghadapi masalah, kalian tidak boleh untuk menyerah begitu saja. Kalian harus berusaha dan berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, minta maaf atas kesalahannya, minta pertolongannya, hingga Tuhan akan membuka jalan dengan masalah yang kalian hadapi saat ini. Jangan menyerah, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jangan lupa membaca Alkitab dan berdoa setiap saat. Sekian kesaksian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, God bless you.